Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Guru Hebat. Dengan saya, Reni Arianti SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tebo, Jambi. Dengan pengajar praktik Bapak Gunawan SPD dan fasilitator Ibu Kresni Wiyati SPD MPD. Kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual 1.4 budaya positif. Keyakinan positif dalam diri kita membuat kita mengucapkan atau melakukan tindakan yang positif. Dari ucapan dan tindakan yang positif, kita akan melakukan kebiasaan yang positif. Dari kebiasaan positif, maka akan lahirlah budaya yang positif. Saat ini terjadi perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah, perubahannya dan perbedaannya terlihat seperti bagan di samping ini. Dalam teori kontrol, yang ditekankan adalah mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif atau disiplin diri adalah bagaimana cara kita untuk terus belajar, mengontrol diri, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita inginkan agar tercapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam mewujudkan disiplin positif, maka haruslah terkait dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar diri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik atau dari luar diri. Sedangkan yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dimiliki atau dipercayai. Dan inilah yang merupakan nilai motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri sendiri. Hukuman biasanya merupakan apresiasi terhadap tindakan yang negatif, namun menimbulkan ketidaknyamanan, perasaan bersalah dan keterpaksaan pada diri murid. Sedangkan penghargaan biasanya diberikan untuk mengapresiasi tindakan yang positif. Namun ini juga ada efek jangka panjang dan jangka pendeknya. Jangka pendeknya mungkin bisa saja anak merasa senang, termotivasi. Namun jangka panjangnya anak akan ketergantungan. Setiap tindakan yang mereka lakukan akan selalu ingin dihargai, mengharapkan imbalan seperti itu. Nah, jadi penghargaan ini juga tidak efektif untuk membangun motivasi siswa. Kemudian juga bisa merusak hubungan. Ketika ada satu anak yang kita beri hadiah, ada kemungkinan anak yang lain akan merasa iri. Kemudian kurang tepat. Nah, biasanya anak yang mengharapkan imbalan ini mereka kurang untuk daya pikir dan daya saingnya itu kurang. Terus mengurangi kualitas, mematikan kreativitas, terus bisa juga menghukum anak dengan penghargaan, mengurangi motivasi intrinsik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, pada
restitusi ini anak itu menyadari kesalahannya, terus mereka bisa mengambil tindakan apa untuk memperbaiki kesalahan mereka tersebut. Dan mereka bisa mengambil pelajaran dari kesalahan yang mereka lakukan. Nah, ini adalah bagan tentang identitas gagal dan identitas sukses, di mana hukuman itu diambil sebagai identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi diambil sebagai identitas sukses yang dijabarkan seperti pada tabel. Ada 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh guru dalam menghadapi masalah seorang siswa, yaitu yang pertama sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer yang terangkum dan tergambar seperti bagan yang ini. Ini adalah alur dari segitiga restitusi, penyelesaian masalah dengan cara restitusi. Untuk membiasakan anak melakukan hal-hal yang positif, maka kita harus membuat keyakinan kelas. Adapun langkah-langkah membuat keyakinan kelas, yang pertama yaitu mempersilahkan seluruh warga sekolah mencurahkan peraturan yang harus disepakati, terus mencatat semua masukan, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif, kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian seluruh warga kelas atau warga sekolah menyetujui keyakinan kelas yang sudah dibuat, menandatanganinya, dan melaksanakannya dalam kegiatan sehari-hari. Kasus 1. Vera yang tidak mengerjakan tugas. Selasa siang, Bu Reni tidak bisa mengajar pelajaran matematika di kelas 9A karena sakit. Bu Reni pun memberikan tugas kepada siswa kelas 9A agar kelas tidak kosong. Namun, Vera tidak mengerjakan tugas tersebut dan tidur di kelas. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Vera tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengoreksi tugas, Bu Reni menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Vera. Padahal berdasarkan buku presensi, hari itu Vera masuk sekolah. Saat istirahat, Bu Reni pun memanggil Vera untuk klarifikasi. Ya, Vera silakan duduk. Selamat pagi, Vera. Kamu tahu kan kenapa kamu dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan. Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Ya benar. Tapi saya tidak melakukan tugas. Nah, Vera, semua orang kan pernah melakukan sekolah. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Nah, kira-kira Ibu mau tahu nih, kira-kira apa alasan Vera tidak melakukan tugas ini? Saya capek dengan soalnya matanya saya pegang sampai lewat jam 12 sekolah. Akhirnya saya Kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Yang kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas belum? Nah, keyakinan kelas yang mana yang kamu anggap? Selalu bertanggung jawab. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya Bu, pertama saya minta maaf karena tidak
Ya, Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali ke kelas. Ibu, terima kasih. Analisis kasus 1. Deskripsi singkat. Bu Reni tidak masuk kelas karena sakit dan memberikan tugas untuk dikerjakan pada kelas 9A. Pera tidak mengerjakan tugas karena tidur di kelas. Bu Reni memanggil Pera. Pera mengakui kesalahannya. Pera berjanji akan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Langkah restitusi yang pertama, menstabilkan identitas dengan mengatakan, Pera, semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian, validasi tindakan dengan mengatakan, kira-kira mengapa kamu melakukan itu? Menanyakan keyakinan dengan mengatakan, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Dan posisi kontrol yang diambil Bu Reni adalah sebagai manajer. Sedangkan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Pera adalah kesenangan. Kasus kedua, Pera yang memilih-milih teman. Saat pembagian kelompok pada jam pelajaran matematika, Pera menolak satu kelompok dengan Ririn. Bu Reni mengeluarkan Ririn dari kelompok Pera. Pera merasa senang, namun Bu Reni meminta Pera menemuinya saat jam istirahat untuk mengklarifikasi tindakannya. Tadi saya silakan duduk dulu. Kamu tahu kenapa dipanggil hari ini? Mungkin karena saya Nah, ya benar Vera, Ibu tahu setiap orang punya hak untuk memilih dengan siapa dia yang mau berteman. Sekarang Ibu ingin tahu, kenapa kamu menolak satu kelompok dari itu? Ya Bu, karena saya merasa diri itu terlalu lambat memahami kalau diajak diskusi. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau kamu masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Keyakinan kelas mana? Menghargai sama teman. Nah, ternyata kamu tahu ya. Lalu apa solusi kamu untuk masalah ini? Ya Bu, pertama saya akan minta maaf kepada Ririn. Kedua, saya akan dengan senang hati satu kelompok dengan Ririn pada pelajaran selanjutnya. Dan yang ketiga, saya tidak akan memilih teman lagi. Nah, baik Vera, Ibu sangat mengapresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali ke kelas lagi ya. Analisis kasus 2. Deskripsi singkatnya, Pera menolak satu kelompok dengan Ririn saat jam pelajaran Bu Reni. Langkah restitusi yang diambil oleh Bu Reni, menstabilkan identitas dengan mengatakan, Pera, semua orang berhak memilih dengan siapa dia nyaman berteman. Kemudian validasi tindakan dengan mengatakan, sekarang Ibu ingin tahu kenapa kamu menolak Ririn. Menanyakan keyakinan dengan mengatakan, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Posisi kontrol yang diambil Bu Reni adalah sebagai manajer. Kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Pera adalah penguasaan. Kita kan sudah melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah secara definisi tadi. Nah, sekarang Ibu mau minta pendapat Vera bagaimana dengan langkah yang kita lakukan tadi. Saya mengingat kalau Ibu memberikan masalah seperti itu agar saya tahu kesalahan saya dan saya bisa bertanggung jawab atas masalah saya dan saya bisa lebih baik ke depannya. Wah, jadi kamu bisa memperbaiki ke depannya gitu. Jadi kamu bisa menyadari keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar. Ya, seperti itu. Jadi lebih menyadari gitu ya intinya. Terima kasih ya Vera ya. Demikianlah pemaparan saya. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa kembali, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih.